Selamat datang kelas 10 khususnya. Selamat bergabung di SMA Citra Kasih. Nanti secara official ada sambutan dari kepala sekolah tentunya. Selamat datang kembali, welcome back untuk kelas 11 dan kelas 12. Tepuk tangan semuanya. Semangat dong. Oke. Baik, teman-teman. Berikan saya waktu sebentar saja. Kalau teman-teman perhatikan schedule kita hari ini, fellowship hanya sampai 7.50 dan sekarang sudah 7.40. Saya cuma punya waktu 10 menit karena baik teman-teman, kamu nyaman di sini? Oh, nyaman. Saya makin nyaman kalau kamu nyaman. Oke guys, mari kita mulai ya. Hari ini hari pertama kita memasuki tahun ajaran yang baru. Ada sebagian di antara kalian yang sudah merindukan hari ini. Tapi ada sebagian pula yang kalau saya lihat dari terowongan saya dan tempat ini ya, sepertinya masih belum siap untuk masuk sekolah hari ini. Masih ada yang buka-buka bantal ya, buka-buka kasur. Tapi kelas 10 sih nggak ada. Kelas 11 sempat juga kayaknya nggak ada. Mana kelas 4? Teman-teman, perhatikan. Juga panitia SDO, ini waktu sendiri. Saya minta untuk semuanya duduk tenang dengar. Biasanya kalau ada hajatan itu panitia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Sibuk warawiri. Panitia Natal, panitia Pasca, panitia ibadah apapun, sibuk panitia sehingga nggak dengar firman. Kan kita sudah punya jadwal, kita akan ikuti sesuai jadwal itu 7 menit ini biar kita dengar firman bersama. Semua silakan duduk ya, tidak bisa menyibukkan diri. Yakin semua orang sudah siap di bagian masing-masing. Jadi teman-teman harus dengar firman Tuhan. Tahukah kalian bahwa hari ini bukan hanya kita di ruangan ini yang memulai hari baru. Banyak orang di luar sana juga memulai apa itu? Sekolah baru juga. Sekolahnya sekolah baru. Hari pertama sekolah, hari pertama kerja. Setiap tahun menganggur cari kerja. Barangkali hari ini hari pertama kerjanya. Barangkali ada juga yang memulai hidupnya hari ini. Kenapa? Baru lahir. Tapi barangkali ada juga ada orang yang hari ini menjadi hari pertamanya seorang diri, mungkin putus dari pacarnya, ditinggalkan oleh pasangannya, atau mungkin yang tadi mulai bekerja, mungkin hari ini hari terakhir bekerja, hari pertamanya pengangguran. Saya mendengar suara yang tidak perlu. Oke, teman-teman, dalam waktu yang sangat singkat ini saya mau mengajak sejak kita untuk benar-benar siap. Banyak orang yang memulai sesuatu tapi tidak siap dari awal. Apakah kalian sudah siap waktu datang ke sekolah? Yang tadi datang ke sekolah masih terpaksa, masih dengan dumel, mungkin sambil berantem sama mama. Saya mau ajak teman-teman semua, hari ini Sami, pastikan kau siap. Kelas 10, 11, 12 juga kita semua bangun dulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak siap, semua yang kita kerjakan bisa jadi tidak berguna apa-apa. Itu paling parah dong. Atau setidaknya tidak maksimal. Okay? Maka perlu kita menyiapkan diri. Next word. Ada satu kisah. Jangan berburu ya. Percaya sekali aja. Teman-teman, perhatikan ya. Waktu misalnya tinggal 5 atau 6 menit saja. Padahal ada 15 slide. Ada satu kisah di dunia antah berantah, seorang papa yang kaya raya berkuasa punya anak satu-satunya, anak cantik jelita. Tapi namanya orang berkuasa tidak bisa sembarang orang untuk mendekatinya, kan gitu kan? Sehingga bisa tidak akan bercerita panjang. Papa ini berinisiatif untuk membuat atau menyelenggarakan sebuah sayembara
sayembara, kontes atau apa ya istilahnya, semacam seleksi calon mantu. Seleksi calon mantu. Ketepatan wanita cantik ini, dia tidak sekedar cantik, tapi dia juga punya keahlian. Apa itu? Dia pelari tercepat di zamannya, di tempatnya. Pelari tercepat, kayak flash. Kalian ada yang seperti dia, udah cantik, hebat pula dalam bidang lain. Ada? Nah mungkin itu kayak kalian, mungkin ya. So, aku gak cantik siapa. Tuhan tidak menciptakan orang jelek. Semua cantik menurut versinya dan ukurannya masing-masing ya. Teman-teman ada yang merasa jelek di sini? Kayak bisa tinggi dulu atau SMP? Betapa kasihku. Kenapa? Hidung pesek, rambut berdiri, ya kulit kecil, jelek, gak ada yang suka dengan bisa tinggi. Ada yang merasa begitu? Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita guys. Nah kemudian singkat cerita, banyaklah yang mendaftar dan mengikuti sayembara itu. Next. Kemudian lomba dimulai dengan catatan, apa syaratnya? Para cowok-cowok ganteng atau bahkan yang kurang ganteng itu yang mau meminang putri cantik harus bisa mengalahkan si putri cantik berlari. Siapa yang bisa mengalahkannya maka dia boleh meminang si putri cantik. Dari berbagai negara datang, dari Jawa Tengah datang, dari Samosir datang, ya, dari Toraja datang, dari Papua datang, dari berbagai negara datang. Kemudian peluit tanda perlombaan mulai diberikan. Semua berlari, termasuk sang putri. Tapi karena gesit dan tangguhnya dia berlari, tidak ada satupun dari para peserta bisa mengimbangi apalagi mengalahkannya. Tapi ada satu orang peserta yang ternyata sebelum dia masuk atau mendaftarkan diri dalam perlombaan itu, dia sudah ulik-ulik ini putri hobinya apa ya, sukanya apa ya, hidupnya seperti apa ya, sudah diulik-ulik. Kemudian Allah dia kelemahan sang putri. Di tengah-tengah perlombaan sampai berlari kencang, sang pemuda yang satu ini melihat dia akan dikalahkan oleh si putri. Kemudian kalian tahu, dia ingat apa yang sudah dia persiapkan. Apa itu? Apel emas. Nama juga cerita ya, memang ada apel emas itu. Nama juga cerita ya, apel emas yang sudah dia siapkan di kantongnya. Begitu sang putri hendak mendahulunya, dia lempar apel emas. Kemudian sang putri melihat dan berkilauan. Ternyata menurut survei yang dilakukan oleh pemuda itu, si putri itu sangat tertarik dan menyukai hal-hal yang berkilauan, termasuk emas. Dilempar mengeliling dan itu menarik perhatian sang putri. Dan itu tentu membuat dia menghentikan langkahnya. Sang putri berhenti, diambil di pungut, kemudian dilus-lus. Sementara itu pemuda lari jauh. Next. Sampai akhirnya sang putri kalah. Kenapa? Karena si pemuda sudah mempersiapkan diri untuk itu. Si putri kalah, si pemuda yang menang. Dan satu bagian Alkitab ada kisah 5 orang wanita yang bijaksana dan 5 orang wanita yang bodoh. Next. Kita kasih. Pada waktu itu hal kerajaan surga, kata Tuhan Yesus, seumpama 10 gadis yang mengambil pelita atau lampu ya, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Perhatikan, tidak ada persediaan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai pria maksudnya lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua mengantuk dan lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru,
kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mereka itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perkawin. Datanglah mereka itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perkawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Open the door. Kita mau masuk ini. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Next. Teman-teman, ini tentu poin utama atau poin pesan sesungguhnya dari kisahnya adalah tentang keselamatan. Tapi ini relevan juga untuk hidup kalian. Bagaimana 5 wanita yang bodoh tidak mempersiapkan diri, 5 wanita yang bijaksana mempersiapkan diri. Orang yang mempersiapkan diri dengan baik, next. Orang yang mempersiapkan diri dengan baik akan menerima upah dari kesiapannya, yaitu keberuntungan, keberhasilan. Tapi orang yang tidak siap atau tidak mempersiapkan diri, tentu dia juga akan menerima upah dari ketidaksiapannya. Apa itu? Kegagalan. Next. Teman-teman, persiapan kalian dimulai hari ini. Dimulai hari ini. Perhatikan ini penting. Kenapa? Karena 10 tahun saya di sini bisa melihat kecenderungan kebanyakan orang itu mempersiapkan diri ketika mau ujian saja. Dulu ada kegiatan rekoleksi ibadah mempersiapkan ujian kelas 12. Seolah-olah ujian itu siap-siapnya waktu apa ya, persiapan itu sudah ketika mau ujian baru persiapan. Hari ini, halo, saya cukup keras bicara. Hari ini guys adalah hari pertama kalian mempersiapkan diri. 2 anak mister kelas 1 dan kelas 2 SD di CKD. Hari ini adalah hari dia mempersiapkan diri untuk 1 tahun ke depan. Kalian harus siap. Jangan tunggu nanti materi masih jauh, nanti ujian kan belum. Mulai hari ini karena mempersiapkan diri, ya. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi yang aman mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melimpah kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan dari kita. Tekun. Kalau kalian siap 1 hari dan besok letoy, maka tidak ada hasil yang baik yang bisa kita harapkan. Tekun. Seperti perjuangan iman itu nggak bisa hanya di gereja 1 jam 2 jam ibadah. Setiap hari, setiap waktu perjuangan iman itu. Perjuangan kalian pun harus dilakukan dengan tekun. Next. Ya. Nih, saya pernah baca buku ini, 7 Habits of Highly Effective People. Teman-teman mungkin pernah dengar juga ini. Ada 7 habits, 7 kebiasaan yang menurut Stephen Covey ini efektif untuk mengubah hidup seseorang. Habit yang pertama itu apa? Proaktif. Kemudian begin with the end in mind, put first thing first, think win-win, dan seterusnya. Teman-teman, saya mau mengajak kalian untuk fokus di sini. Habit yang ketiga, put first thing first. Next. Saya baca yang poin pertama saja ya. Put first thing first itu, I do the thing that I have to do before I do the thing that I want to do. Ya. Teman-teman, kalau kalian sudah siap hari ini, maka melangkah lebih jauh. Satu lagi apa itu? Put first thing first. Jangan berusaha untuk meraup semua. Ya. I do the things that I have to do before I do the things that I want to do. Ya. Yang harus kamu kerjakan itu dulu. Kalau di sekolah belajar dulu baru main. Next. Sama seperti ketika kita membangun sebuah menara batu, ya. Kalau kita taruh batu paling kecil dulu di bawah, tidak akan pernah terbangun menara batu seperti ini. Kalau
berdiri. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita kerjakan yang sepele, baru yang penting, nggak akan pernah bisa berhasil. Ya, hal-hal kecil harus disampaikan dulu, hal-hal besar untuk didapatkan dulu. Kalau pasti mau berhasil, makanya sekolah kan. Ingat, dimulai dengan persiapan. Yang kedua, lakukan hal yang besar. Next, slide terakhir sepertinya. Slide yang terakhir. Sorry Josh. Pernah nonton ini? Facing the Giant film. Saya rekomendasikan teman-teman yang belum pernah nonton. Ini baik juga. Satu ketika seorang pendeta di sekolah itu menemui coachnya. Pendetanya bilang begini, perhatikan ini penting. Pendeta, ada dua orang petani, masing-masing berdoa meminta hujan kepada Tuhan. Kira-kira petani yang mana yang akan diberikan hujan? Jawabnya, petani yang mempersiapkan lahannya. Kalau petani hanya berdoa tapi tidak membajak lahannya, dia hanya berdoa di rumah nangis, Tuhan minta hujan Tuhan, tidak akan ada hujan Tuhan itu. Dua orang petani kebutuhannya sama, tapi berkat Tuhan pertolongan Tuhan hanya datang pada orang yang mempersiapkan dirinya. Hari ini teman-teman siapkan diri dengan baik. Next. Ya, mestinya suaranya lebih gede. Dengan berbunyinya pistol start itu ya, start gun itu, maka kita mulailah perjuangan kita 1 tahun ke depan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang ingin terus dan put first, think first. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang pagi ini datang kepada kami. Kami mau menjadi bagian dari wanita yang bijaksana, orang-orang yang mempersiapkan diri untuk masa depannya. Tolong kami agar 1 tahun ke depan setidaknya Tuhan, kami bisa tetap fokus pada tujuan kami, dengan kami melakukan hal-hal yang terpenting terlebih dahulu dan mengabaikan, mengesampingkan hal-hal yang tidak penting. Berkat Tuhan bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Amin.